Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat menimpa 4 ruko dan 4 rumah di Pasar Losari, Kabupaten Cirebon. Ratusan wali murid SDN Pakemitan 3 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, mendemo kepala sekolah yang tidak mengembalikan tabungan anaknya. Menikmati hidangan daging tanpa daging di restoran makanan vegan di Kota Bandung. Ratusan wali murid di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya memprotes pihak sekolah karena tabungan sekolah anaknya dibawa kabur oleh mantan kepala sekolah. Mereka berharap uang tabungan anaknya segera dikembalikan atau kasus ini dilanjutkan ke proses hukum. Ratusan wali murid SDN Pakemitan 3 Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya mendatangi gedung sekolah. Mereka membawa poster berisi protes dan permintaan tanggung jawab soal pencairan dana tabungan siswa yang raib dibawa kabur oleh mantan kepala sekolah. Uang tabungan siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SDN Pakemitan 3 yang tadinya berada di tangan bendahara kelas sebelumnya telah diminta oleh kepala sekolah yang lama, Ijang S, yang sampai saat ini tidak kunjung dikembalikan kepada para siswa. Namun pertemuan dengan pihak sekolah dengan difasilitasi oleh pihak desa belum berhasil mendapatkan titik terang kapan uang tabungan siswa bisa dicairkan. Karena sang mantan kepala sekolah yang memegang uang tabungan siswa senilai lebih dari 400 juta rupiah tersebut tidak hadir. Beliau di akhir masa jabatan itu berperilaku seperti itu. Jadi membawa semua tabungan dari kelas 1 sampai kelas 6 dari bendahara dan tidak mengembalikan pada waktunya. Sedangkan komunikasi dan upaya untuk realisasi pencairan tabungan itu sudah dilakukan upaya beberapa kali, bahkan sampai 3 kali, dan ini adalah yang keempat kalinya. Dan 4 kalinya beliau masih ingkar janji. Jadi mungkin orang tua udah habis masa kesabarannya, mungkin akan ditempuh kesananya jalur hukum. Jadi beliau itu sebetulnya definitifnya itu Pakemitan 1, kemudian dia menjadi PLT di SD sini, Pakemitan 3. Oh, di sana juga kasus juga? Iya, sama, jelas. Di sana kurang lebih 300 juta lebih lah. Di sini 400 juta lebih. Ya hampir mendekati 800 juta kalau di sana. Totalnya. Sedangkan PLT Kepala SDN Pakemitan 3 yang saat ini menjabat mengaku hanya bisa bertanggung jawab secara moral kepada orang tua siswa untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Masalah tabungan sebenarnya kebijakan dari tidak ada, kecuali kalau hubungannya dengan bos. Itu mah bos ada aturannya siapa yang harus tanggung jawab, penanggung jawabnya siapa yang sebagai pemegangnya dan harus bagaimana, itu ada SOP yang secara ada di juknis dan juga di bos. Kalau tabungan itu sebenarnya kebijakan mengikat di kepala sekolah. Kalau bertanggung jawab secara moral pasti bisa ada. Tapi kalau secara materi itu kan bukan nilai yang kecil, itu kan nilainya besar. Totalnya berapa di sekolah ini, Pak? Kalau menurut laporan dari bendahara, kebetulan saya kan PLT, jadi pada saat masuk tabungan sudah tidak ada. Jadi saya sebenarnya tidak tahu menang. Nah, saya dikomunikasikan dengan bendahara besar sekitar 433 juta. Dari pertemuan terungkap bahwa uang tabungan dari siswa yang dikumpulkan oleh bendahara kelas diambil oleh sang mantan kepala sekolah dengan janji akan disetorkan ke bank. Namun bukannya disetorkan ke bank, tapi uang ratusan juta rupiah tersebut justru disimpan sendiri oleh sang mantan kepala sekolah. Tak juga mendapat kejelasan, orang tua murid pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Terindikasi curang dalam penerimaan peserta didik baru PPDB, ratusan ibu berunjuk rasa di depan gedung sekolah SMA N3 Kota Bogor Selasa pagi. Para pendemo membawa perabotan rumah tangga dan menggunakan seragam sekolah SMA. Dengan menyanyikan lagu sindiran akan kecurangan PPDB, ibu-ibu ini melakukan aksi protes kepada pihak sekolah SMA Negeri 3 Kota Bogor Selasa pagi.
Dalam aksinya, mereka membawa perabotan rumah tangga seperti panci dan penggorengan serta mengenakan seragam putih abu-abu sebagai bentuk protes dugaan kecurangan. Mereka menuntut pihak sekolah agar transparan dalam melakukan seleksi PPDB zonasi karena tidak mengakomodir warga sekitar. Para pendemo juga mengantongi bukti adanya praktik menumpang kartu keluarga serta manipulasi dokumen yang ditengarai terjadi di sekolah tersebut. Pendemo juga meminta realisasi peserta yang dicoret oleh Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bogor juga dibuka ke publik. Banyak banget kecurangan-kecurangan. Ini banyak aduan yang datang kepada kami. Ternyata warga sekitar itu malah nggak keterima di sekolah yang ada di sekitar rumah-rumah mereka. Yang diterima orang lain atau gimana? Ini banyak sekali Pak yang kita dengar. Banyak banget yang memalsukan dokumen. Terus juga panitia juga tidak selektif ya. Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang memang sudah terbukti nih. Misalnya membatik dokumen kakak. Dia terbitnya belum 1 tahun, tetapi dianggapnya sudah 1 tahun. Ini kan sudah menyalahi prosedur. Dan mereka harusnya tidak tutup mata, tutup telinga. Ketika memang sudah terbukti adanya pelanggaran, harusnya ada tindakan. Sementara pihak sekolah yang menerima aspirasi ini mengaku akan berkoordinasi dengan kantor cabang daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti tuntutan warga. Akan berkoordinasi secara resmi dengan pihak atasan kami. Oke. Bu, Ibu tahu bahwa tadi ada data-data yang memang bisa dikatakan dibatik, Bu ya. Nah itu gimana Bu sedikit? Saya tadi, kami di sini tadi melihat ada data, tapi kami kan tidak bisa membandingkan atau disamakan dengan apa yang ada di kami ya. Mendengar tanggapan tersebut, para pengunjuk rasa memberi waktu kepada pihak sekolah dan akan melakukan aksi unjuk rasa susulan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Iya, kalau bicara soal makanan, Kota Bandung banyak sekali memiliki restoran dan makanan baru yang pastinya bagi pecinta kuliner tidak asing dan membuat ngiler. Beda dengan makanan lainnya, di Kota Bandung terdapat restoran khusus bagi pecinta makanan vegan. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat liputannya. Sepintas hidangan steak daging dan sop buntut ini sama seperti steak dan sop yang berbahan baku daging sapi. Eits, jangan tertipu penampakannya ya. Daging yang dipakai untuk membuat steak dan sop ini bukanlah daging sapi, tapi seluruhnya terbuat dari jamur dan kedelai yang dipadukan dan diolah menyerupai daging sapi. Nah, soal rasa dan teksturnya pun nyaris serupa dengan daging sapi sungguhan. Restoran masakan vegan alias makanan tanpa bahan dari hewan sama sekali yang menyajikan hidangan daging berbahan sayuran ini berada di Jalan Pajajaran, Kota Bandung dan kerap dikunjungi wisatawan mancanegara yang memang memiliki kebiasaan makanan vegan. Itu kita didirikan untuk memberikan orang supaya lebih bisa ada pola makan yang sehat yang dari tumbuh-tumbuhan yang kita sebut vegan. Vegan itu adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tanpa unsur hewani seperti daging, telur, susu, termasuk produk turunannya seperti juga madu. Kita tidak pakai di sini. Makanya itu disebut vegan. Seperti daging itu dari kedelai, tekstur kedelai. Kedelai yang dipadatkan, ditambahkan sedikit ada jamur tiram dan jamur shiitake. Banyak turis-turis dari luar negeri, baik dari Inggris, dari Amerika, dari Jerman, dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia, sering tiap hari ada. Mereka memang sengaja ke sini, Pak. Dan biasanya umumnya mereka itu adalah yang vegan. Di restoran ini ada lebih dari 30 menu sayuran dan sejumlah menu daging berbahan sayuran mulai dari sop buntut, steak hingga sate. Tentunya seluruhnya tanpa bahan hewani. Pengunjungnya pun rata-rata adalah pelanggan setia yang ingin makan makanan yang lebih sehat. Emang sering ke tempat ini, Pak? Ya, karena ini salah satu makanan vegetarian yang paling enak di Bandung.
Ini selain di Bandung ada lagi nggak sih Pak makanan vegetarian kayak gini? Ada beberapa, tetapi kalau kita lihat di sini dari sisi variasi makanan jauh lebih banyak yang di sini ya, sehingga ini merupakan salah satu one stop shopping terutama untuk makanan vegetarian. Karena dari semua makanan vegetarian yang pernah kita coba di Bandung tuh ini yang paling enak dari semua. Sama dari semua tempat ini juga yang paling bersih. Untuk harganya sendiri gimana sih Mas? Harganya cukup terjangkau sih. Apalagi kan untuk kami itu anak-anak kosan biasa gitu. Rasanya ini sangat membantu kami juga sih. Udah dapat makanan sehat, enak, terjangkau lah. Tapi tiap hari emang kesini sering? Seminggu 2-3 kali. Kalau saya sendiri seringnya pesen tempe dadu, keciwis, sama keripik kentang. Kenapa lebih suka makanan vegetarian gitu? Karena menurut saya itu makanan vegetarian itu lebih light gitu, lebih mudah dicerna, nggak membebani perut gitu. Harga makanan di restoran vegan ini pun bisa dibilang terjangkau, mulai dari menu nasi dengan lauk pauk pilihan sekitar belasan ribu rupiah per porsi, hingga steak daging vegan dengan harga Rp72.000 per porsinya. Menarik juga ya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.